Kisah rumah tangga Melda Savitri dan suaminya Jafar Siddiq menjadi sorotan setelah sang suami membongkar alasan di balik perceraian mereka. Dalam podcast Denny Sumargo, Melda mengakui diceraikan karena dianggap keras kepala dan sulit diatur. Ia merasa hancur karena ditinggalkan jelang pelantikan P3K. Padahal selama ini setia menemani dari nol dan bahkan membelikan atribut korpri suaminya. Tekanan ekonomi disebut turut memperburuk hubungan, hingga Melda sempat kesulitan membeli bedak dan merawat diri karena keuangan yang syarat. Perceraian yang dijatuhkan Jafar Siddiq pada 15 Agustus 2025 menjadi pukulan berat bagi Melda. Ia mengaku kecewa karena 2 hari sebelum pelantikan justru diceraikan suami yang pernah ia banggakan. Melda menduga penampilan dan keterbatasan ekonomi menjadi alasan utama perpisahan. Meski hatinya kini kosong, ia berusaha tegar demi anak-anaknya. Ia percaya kebahagiaan sejati bukan datang dari kecantikan atau status, melainkan dari keteguhan hati untuk bertahan di tengah rasa sakit dan pengkhianatan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Viral seorang suami yang menceraikan istrinya gara-gara dia lulus P3K. Ya, untuk para istri yang telah diperlakukan seperti ini, bersabarlah, tinggalkan laki-laki seperti ini. Apalagi laki-laki ini di dalam rumah tangganya selalu masuk ikut campur keluarga suami. Maka tinggalkan, ini adalah laki-laki tidak baik. Karena mereka yang punya sifat seperti ini, kalau sudah pegang uang mereka sombongnya minta ampun. Maka tinggalkan dia, tata kehidupan yang lebih baik ke depannya. Ya, semangat. Kalau semisal semuanya bisa diulur kembali, mungkin suami dari Melda ingin yang menceraikan dia menjelang pelantikan P3K-nya ini mungkin akan balik lagi dan memilih untuk tetap menjadi suaminya. Bagaimana tidak, justru wanita yang tadinya dilihat sudah nggak ada harganya dan seakan-akan udah kayak, wis kita campakan aja gitu aja lah. Sekarang justru rezeki itu mengalir dari kiri dan ke kanan. Yang tadinya penghasilannya cuma 50.000 dari hasil menjual rempah-rempah dan sayur, sekarang bisa dibilang itu bisa jutaan dan mungkin bisa ratusan juta. Gimana menurut bapak kalian, teman-teman? Kagak tahu nih ya, hoak apa kagak nih. Makin berlanjut aja nih kisahnya Melda, istri yang diceraiin sama P3K itu tuh. Enak banget lu ngajak balikan setelah lu tahu istri lu tenar terus dapat bantuan sana sini gitu. Enteng banget lu tiba-tiba datang. Jangan mau Melda, inget lu disakitin waktu itu. Takut kan lu dipecat, takutin lu dipecat, takutin lu bakalan kagak jadi apa-apa. Lagu sih lu jadi laki lu. Baju aja lu dibeliin sama bini lu dari hasil dagang sayur. Udah lulus lu buang bini lu. Udah Melda, mendingan lu gedein anak lu sendiri. Ingat tuh kesuksesan di depan mata lu sekarang. Lagi viral, suami ceraikan istrinya ketika suaminya diterima P3K. Baru diterima P3K udah songong kau, belum lagi kau diterima jadi bupati. Jujur kejadian yang menimpa Kak Savitri di Aceh ini membuatku sangat sedih sekali karena aku flashback atas kejadian yang menimpaku dulu bersama ibuku. Juga kejadiannya sama seperti Kak Savitri. Tapi tenang Kak, jangan takut Kak. Insya Allah badai yang kakak hadapi saat ini akan digantikan dengan indahnya pelangi. Nih Lovika contohnya. Jadi kakak jangan takut. Doa orang yang terzolimi itu akan dikabulkan Allah cepat atau lambat. Dari kasusnya Kak Savitri ini ya, aku sudah sering mengangkat sekali ya kejadian-kejadian atau kasus-kasus seperti ini tentang istri yang terzolimi, tentang suami yang nggak tahu diri. Sudah banyak aku angkat di video-videoku sebelumnya, kalian juga tahu lah ya kan. Nah, jadi saat ini aku nggak mau fokus bahas itu, aku mau fokus ke Kak Savitrinya.
Teruntuk Kak Savitri, dimanapun kakak berada, Lovika siap untuk mengirimkan kakak paket usaha daster Lovika free. Lovika akan kirimkan sebanyak-banyaknya paket usaha daster ke kakak, beserta sejumlah uang untuk pegangan kakak ke depannya ya. Jadi, kapanpun kakak sudah siap, silahkan hubungi Lovika. Lovika juga siap kirimkan kakak, paket usaha daster sebanyak-banyaknya untuk modal usaha kakak dan untuk pegangan kakak ke depan. Lovika juga sudah kontak Kak Savitrinya, dan saat ini dia berada di rumah orang tuanya. Dan Lovika bilang, gak apa-apa kak, tenangkan aja dulu pikiran, tenangkan aja diri kakak di rumah orang tua kakak. Kapanpun kakak ready, silakan hubungi Lovika. Lovika akan kirimkan kakak paket usaha daster, serta Lovika promosikan kakak ya. Jadi insya Allah nanti ludes tuh daster kakak dalam sekejap. Jangan takut kak, perempuan tanpa laki-laki bisa apa? Bisa sukses, bisa cantik, bisa mandiri, bisa semuanya. Tenang kak. Jadi jangan pernah kakak berpikiran, gimana ya nanti aku hidup tanpa dia. Oh jangan kak, kakak hidup tanpa laki-laki bisa lebih sukses lagi, buktikan. Banyak jalan untuk menuju kesuksesan ya, salah satunya di sosial media juga. Lovika lihat juga akun kakak itu lumayan berkembang, jadi gunakan untuk kakak ngonten dapat cuan dari sosial media. Lovika siap bantu kakak, Lovika siap angkat kakak, bantu promosikan kakak dari segi apapun ya, jadi jangan takut. Nah satu lagi nih yang menarik perhatianku ya, tetangga-tetangganya Kak Fitri, Masya Allah sekali solidaritasnya. Jarang kita dapatkan tetangga seperti itu. Lovika lihat di video tersebut begitu sedihnya mereka melepaskan kepergian Kak Savitri, Masya Allah. Nah untuk para tetangga Kak Savitri juga japri segera Lovika akan kirimkan daster atau one set ke kalian ya. Buat para tetangganya Kak Savitri, Lovika kirimkan kalian sebanyak-banyak. Oke ya, yang Lovika lakukan saat ini murni hanya woman support woman, bentuk kepedulian Lovika kepada Kak Savitri. Jadi nggak ada ceritanya Lovika ikut pansos, Lovika ikut nimbrung. Jujur nama Lovika sudah besar, tanpa ikut pansos seperti ini pun Lovika sudah terkenal. Yang kulakukan saat ini adalah murni bentuk supportku kepada Kak Savitri. Oke kak, semangat terus ya. Insya Allah habis gelap terbitlah terang, habis badai terbitlah pelangi ya. Kak Savitri semangat. Diusir, dicampakin, dibuang, diceraikan oleh pasangan yang udah ditemenin dari nol, yang masih jelek, kumel, kucel, sampai dia dapat seragam yang baru. Setelah lulus PPPK, dapat seragam baru, nyeraiin istrinya. Kenapa? Kamu pikir dengan seragam baru kamu itu, kamu pikir pasangan kamu gak level buat kamu. Jadi lupa diri gitu, berasa di atas angin gitu. Sampai anaknya yang masih kecil-kecil 2 aja dibuang, diusir juga. Sama anak istrinya yang udah nemenin dari nol aja dibuang, dicampakin. Kayak mana kamu mau jadi abdi negara? Aura nggak tahu dirinya tuh kok kental banget gitu loh. Kok keluarganya diem aja? Ini buat orang-orang yang selalu bilang kalau kamu tuh pengen sukses, ya temenin cowok kamu tuh dari nol. Nggak usah nemenin cowok kamu tuh dari nol. Kalau kamu tuh bisa kerja sendiri, kalau kamu tuh bisa cari uang sendiri guys. Jangan sampai ada kakak Melda Savitri yang lain lagi di dunia ini. Jangan mau lagi dibodoh-bodohin sama pasangan yang katanya tuh mau nyenengin kamu kalau udah sukses. Jangan mau dibodoh-bodohin sama pasangan yang pengennya tuh disupport dalam segala hal pas waktu dia berjuang, pas udah di puncak kamu dibuang gitu aja. Soalnya hal-hal kayak gini tuh banyak banget. Makanya jangan tanya kenapa banyak janda, karena banyak cowok yang modelan kayak gini. Dari belum jadi apa-apa, istrinya tuh support banget, istrinya tuh support semuanya, sampai rela nggak makan enak, sampai rela tuh mengorbankan semuanya, mau nemenin dari susahnya. Pas udah sukses, cari yang lain. Jangan kan si cowok kayak modelan kayak gini yang sampai lulus PPPK, yang cuma jadi TKI aja, awalnya bilang sama istrinya, aku nanti mau keluar negeri, kamu tolong ikhlasin aku ya, doain aku, mudah-mudahan aku di sana sukses. Sampai istrinya itu jual tanah orang tuanya, sampai gadai ke bank. Pas udah nyampe Taiwan, belum juga potongan sinatras, udah jalan sama yang lain. Istrinya disuruh bayar utang bank sendiri, anaknya nggak dikirimin. Kenapa? Nggak terima dibilang kayak gitu. Banyak yang seperti itu di luar negeri. Ya memang manis kayak gitu pas waktu mau berangkat ke luar negeri mah. Bilangnya manis-manis, aku ini buat kebahagiaan kita. Aku berkorban untuk masa depan anak-anak kita, untuk kebahagiaan kamu, untuk kebahagiaan kita. Boro-boro untuk kebahagiaan kita. Baru di sini setahun 2 tahun aja udah bahagiin burung sendiri. Dan anehnya tuh kalau cowok, kalau udah kena yang lain, kalau udah selingkuh, kalau udah merasa dia itu oke banget, nggak level sama pasangannya, dia sama anaknya sendiri aja bisa tega loh. Harimau aja nggak tega makan anaknya. Nah kalau manusia lebih galak dari harimau, sama anaknya pun tega.
Please banget nih untuk cewek-cewek be smart ya. Kalau misalnya kalian tuh nemu cowok yang modelan kayak gini, yang pengen ditemenin dari nol, pengen disupport dari nol, kalau kalian bisa kerja sendiri, hasilkan uang sendiri, upayakan dirimu sendiri. Kalau memang dia menghargai kamu, pengen membahagiakan kamu, biarkan dia berjuang dengan perjuangannya sendiri. Daripada nantinya kamu sakit hati karena kebanyakan seperti ini, dan udah banyak banget kasus seperti ini di luaran sana. Jangan ada lagi wanita yang mau diginiin, dan juga jangan ada lagi wanita yang mau dikorbanin gara-gara kesenangan laki-laki. Yuk guys, perempuan lebih pintar lagi, jangan dikit-dikit kemakan cinta.